rahimahullah. Kemudian berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadzal asasu amran. Prinsip, yakni kata beliau, landasan dasar ini yang hendaklah dibangun di atasnya semua bangunan, ada dua perkara. Al-awwal, sihhatul ma'rifati billahi wa amrih wa asma'ihi wa sifatih. Ya. Prinsip yang pertama adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Mengenal Allah, perintah-perintahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa. Yang kedua, memurnikan ketundukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak kepada selain keduanya. Jadi yang pertama, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, wa hadzal asasu amran. Pondasi landasan dasar yang bangun di atasnya amalan-amal Islami dua perkara. Pertama, sihhatul ma'rifati billah wa amrih. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal perintah-perintah Allah dengan baik. Mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah dengan baik, mengenal dengan benar, tentunya mengenal Allah dengan baik dan benar bukan dari perkataan kaum filosofis, ahli falsafat, ahlul kalam, yang mereka berusaha memperkenalkan Allah dengan logika-logika mereka. Bahkan mereka benturkan logika dengan dalil ngalah. Bukan dengan cara itu. Ya, mengenal Allah dengan apa yang dia telah terangkan mengenai dirinya dan apa yang telah diterangkan nabinya mengenai Allah tabaraka taala. Kita tak peduli dan tak perlu perkataan ahlul kalam dalam mengenal Allah. Ya, maka inilah pengenalan yang baik dan benar, karena banyak orang tak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik dan benar. Mengenal perintah-perintahnya berupa syariat-syariatnya. Ya, perintah-perintah Allah adalah perintah mengerjakan. Ada perintah untuk berhenti tidak mengerjakan. Inilah semua perintah Allah. Ada perintah untuk mengerjakan, dan ini pun dibagi menjadi dua bagian. Ada perintah yang sifatnya ilzam, harus, wajib. Ada yang sifatnya tidak ilzam, anjuran, disunnahkan. Ada pun perintah itu adalah perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk meninggalkan juga perintah, hai tinggalkan, ini juga perintah. Dan perintah untuk meninggalkan ini pun dibagi dua. Ada yang ilzam, ada yang tidak ilzam. Ada yang wajib ditinggalkan, dialah yang haram. Ada yang tidak wajib ditinggalkan, dialah yang makruh. Ya. Dan ada yang boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dialah yang disebut dengan nama mubah. Perintah untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Dan inilah hukum taklif yang 5. Hendaklah kita mempelajarinya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang wajib, oh ini yang wajib. Apa yang sunnah, apa yang Allah perintahkan kita berhenti tidak melanggarnya, oh ini yang haram, oh ini yang makruh. Apa yang Allah perintahkan kita untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, namanya mubah. Kenalilah hukum taklifi ini. Banyak orang tak kenal perintah Allah. Allah tak kenal, perintahnya pun tak tahu. Perintah menjauhi riba, tak tahu, dia langgar. Tak kenal. Ya. Kemudian mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itulah yang kita bahas dalam kitab Fiqhul Asma'il Husna. Adapun yang kedua, tajridul inqiyadi lahu. Benar-benar memurnikan ketundukan hanya kepada Allah. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya, duna ma siwa, bukan kepada selain keduanya. Jadi ketundukan kita bukan kepada guru, kepada tuan guru, kepada syekh, kepada siapapun juga, tapi ketundukan kita hanyalah kepada Allah, kepada rasulnya, ya, bukan kepada selain keduanya. Adapun selain daripada keduanya, dilihat. Jika bersesuaian dengan perintah keduanya, kita ikut. Jika tidak, kita tinggalkan, siapapun juga, walaupun orang tua kita sendiri, walaupun guru kita sendiri. Fahadha awthaqu asasin assasal abdu alaihi bunyanah. Inilah pondasi dasar yang paling kokoh yang hendaklah seorang hamba membangun pondasinya di atas pondasi ini, membangun bangunannya di atas pondasi ini. Wa bihasabihi ya'talil bina'u ma syaa. Sesuai dengan kekokohan pondasi inilah silahkan bangun bangunan yang kau inginkan. Andai kata pondasimu hanya mampu ya menahan 1 tingkat, jangan bangun 2 tingkat. Andai kata pondasimu hanya mampu membangun untuk 3 tingkat, jangan berlebih. Ya, kau bangun di atasnya 5 tingkat, tak mampu dia. Subhanallah. Maka bagi siapa yang ingin membangun
bangunan yang tinggi berpuluh-puluh tingkat, beratus tingkat, maka galilah sedalam-dalamnya pondasi. Ya, siapkanlah sedalam-dalamnya pondasi yang baik, yang kokoh, agar bangunanmu tak runtuh. Subhanallah. Zaman selalu akan membentangkan di hadapan kita orang-orang yang runtuh bangunannya karena tidak dibangun oleh pondasi yang kuat. Sesaat begitu heboh, banyak pengikutnya, mungkin Indonesia menjadi pengikutnya. Kemudian berapa saat tenggelam, muncul yang lain, heboh, tenggelam, heboh, tenggelam. Subhanallah. Ya, antum pernah enggak membentangkan cakrawala pinggir antum dengan berbagai macam hal semacam ini, membuat heboh, semua orang ikut, semuanya menjadi subhanallah booming istilah mereka, semuanya membicarakan, bahkan sebagian orang ikut. Sesaat, 2 saat, 3 saat tenggelam, karena telah Allah tetapkan fa amaz zabadu fayadhhabu jufaan, yang namanya buih akan hilang ketika banjir hilang. Subhanallah, kotoran-kotoran sampah semuanya akan terbuang ketika banjir datang bersama buih. Yang berkekalan adalah air, air murni, air yang bersih. Setelah banjir ini datang hilang, kemudian air ini kembali pada ya konsep dasarnya, jernih, bersih. Adapun sampah-sampah semua dibuang ke tepian-tepian sungai, ya, buih-buih semua hilang. Kata Allah, wa amma ma yanfa'ul wa amma ma yanfa'un nas fayamkuth fil ard. Adapun air yang bermanfaat bagi manusia, dia tetap ada di permukaan bumi ini, tetap berkekalan. Adapun buih-buih, lihatlah bagaimana banjir bandang, pohon-pohon besar, sampah-sampah, buih-buih, rumah semua tak peduli. Dia singkirkan, dia buang ke mana-mana. Setelah reda surut, kembalilah air normal. Yang normal inilah pondasi. Begitulah jika antum melihat, enggak percaya lihat. Subhanallah, orang yang semangatnya bagaikan subhanallah, ya ingin menembus langit ke-7, bekerja untuk dakwah siang malam, besok, lusa, sebulan, 2 bulan tenggelam ke perut bumi yang ke-7 pula. Tak nampak, hilang. Subhanallah. Apanya salah? Pondasi. Kata beliau, fa'ahkimil asasah, maka hendaklah kau perhatikan benar, perbagus pondasimu. Wahfadil quwwah, kau jaga kekuatannya. Wadum alal himyah, tetap senantiasa kau pelihara dia. Jangan sampai ada yang menggerogoti pondasi-pondasi ini, sehingga andai kata dia berhasil digerogoti akan runtuh bangunan. Lihat, oh pondasi ini ada tanah miring yang ternyata menggerogotinya. Satu demi satu pondasi tersebut menjadi lemah, maka tunggulah kehancuran. Tetap dijaga pondasi selama-lamanya. Ya, jangan sampai ada orang yang merubuhkan bangunan tersebut dengan meruntuhkan pondasinya. Wa tauhidu bimathabatil judhuri minasyajarah, dan tauhid itu bagaikan perumpamaan ya akar daripada pepohonan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tahta unwan syajaratul ikhlas, tahta unwan syajaratul ikhlas, di bawah judul yang berbunyi syajaratul ikhlas, pohon keikhlasan. As-sanatu syajaratun wasyuhuru furu'uha, bilangan tahun-tahun itu bagaikan pohon, maka cabang-cabangnya itu dialah ya bulan-bulannya. Ya, jikalau dibarkan 1 tahun, tahun itu adalah batang 1 pohon, dan bulan itu adalah bulan-bulan yang ada 1 tahun adalah merupakan furu'uha, cabang-cabangnya. Jika 1 tahun terkumpul dalamnya 12 bulan, bulan-bulan inilah bagaikan apa? Cabang-cabang pohon tersebut. Wal ayyamu aghsanuha, adapun bilangan hari-hari yang berkumpul menjadi bulan, 30 hari 1 bulan, bagaikan ranting-rantingnya. Was-sa'atu awraquha, adapun jam demi jam, ya di bawahnya ada menit, di bawahnya ada detik, bagaikan daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, adapun degup jantung yang senantiasa ya berdetak, dia bagikan buah bagi bulan ini.
bagikan buah bagi pohon ini tadi. Faman kanat anfasuhu fi ta'atin, barang siapa yang degup jantungnya setiap saat berhentak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Ya. Semua dan jantungnya yang berpacu, denyut nadinya yang senantiasa berdetak, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Faman kanat anfasu fi ta'atin fathamratu syajaratihi thayyibah, maka buah daripada pohon ini akan baik. Ya. Wa man kanat fi ma'siyatin, barang siapa yang degup jantungnya berdetak untuk kemaksiatan, fathamratuhu handal, maka buahnya bagikan buah handal yang pahit rasanya, tak ada wanginya, bau dan pahit. Subhanallah. Innama yakunul jadad yaumal ma'ad, sesungguhnya kelak waktu kita memetik panen adalah hari berbangkit, bukan di dunia ini. Fa indal jadad yatabayyanu hulul thimari min murriha, kelak ketika panen barulah kita sadar ternyata buah yang kita tanam ini pahit, atau buah yang kita tanam adalah buah yang manis. Subhanallah. Allahu Akbar. Kata beliau kelanjutannya, innama wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi, keikhlasan dan tauhid bagaikan pohon dalam hati kita. Ya, ikhlas